Masyiral muslimin rahimakumullah, kita pertama-tama memperbarui puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya lah sehingga kita semuanya bersua dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kita pada malam hari ini adalah meneruskan surat Al-Qalam, surat yang ke-68 yang kita mulai pada hari Rabu yang lalu, ayat 1 sampai 10. Pada malam hari ini kita akan teruskan ayat 11 sampai ayat ke-20. Karena bersama kita sudah ada Ustazuna, Ustaz Wahyudin Wahid, kita minta dengan segala hormat kepada beliau untuk membimbing kita, memandu kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, surat Al-Qalam, surat yang ke-68 ayatnya 11 sampai 20. Kepada Ustazuna Ustaz Wahyudin Wahid kita persilakan dengan segala hormat pada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu Bapak, kita lanjutkan bacaan Al-Quran kita pada malam hari ini. Masih dari surah Al-Qalam ayat 11 sampai 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hammazim masya'in binamim. Hammazim masya'in binamim. Manna'il lil khairi mu'tadin asim. Manna'il lil khairi mu'tadin asim. Utullin ba'da dzalika zanib. An kana dza malin wa banin. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Sanasimuhu alal khurtub. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Inna
إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين إذ إذ أقسموا المسلمين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فأصبحت كالصريم. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد. Kita haturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ustazina Ustaz Muhyiddin Wahid yang telah memandu kita, membimbing kita membaca ayat suci Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyebut nama beliau bersama dengan kedua orang tuanya untuk dicatatkan sebagai hamba-hamba Allah SWT yang berhak mendapatkan nanti syafaat di sisinya. Begitu juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang ikut tadi membaca ayat suci Al-Quran. Semoga Allah SWT mencatatnya sebagai amal jariah yang Allah SWT jadikan sebagai wasilah untuk juga memberikan syafaat kepada bapak ibu semuanya. Kita teruskan surat Al-Qalam, surat yang ke-68. Pada pertemuan terakhir kemarin kita sudah mulai dari ayat 1 sampai ayat 10. Malam ini kita akan teruskan ayat 11 sampai ayat yang ke-20. Al-Qalam artinya pena atau kalam. Turunnya surat ini adalah di Mekah. Surat di Mekah artinya sebelum Nabi hijrah ke Madinah atau ke Yastrib. Jumlah ayat adalah 52 ayat dan setiap kali pertemuan kita ambil 10 ayat karena ayatnya adalah pendek-pendek. Jadi malam ini 11 sampai 20. Terakhir kemarin kita sudah sampai di ilustrasi ini, yaitu ayat yang 10, bahwasanya Allah SWT melarang kita untuk mengikuti orang-orang yang kesimpulannya kasar. Jadi kalau misalnya di antara kita ada yang membanggakan biasanya ada orang yang kasar dengan alasan bahwa itu adalah dibutuhkan dalam Islam, ini jelas bertentangan dengan ayat-ayat ini. Ayat yang menjelaskan kepada kita adalah tidak boleh mengikuti orang yang kasar. Di tempat lain Nabi Muhammad sendiri tidak keras, tetapi yang benar adalah tegas. Tegas itu artinya apa? Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Itu namanya tegas, bukan keras. Artinya bahwa dalam menyampaikan itu tidak perlu harus mengeluarkan caci makian kepada pihak yang lain. Allah SWT berfirman di ayat 10 pada pertemuan yang lalu,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuti'. Jadi ini adalah larangan. Lamnya adalah lam larangan, lam nahi namanya. Artinya janganlah. Jadi janganlah apa? Mentaati. Jadi kata mentaati itu lebih tinggi dari sekedar mengikuti. Wala tuti'. Jadi kata-kata mentaati kan berarti ini adalah kepemimpinan. Jadi wala tuti', janganlah engkau mentaati. Kulla, kata-kata kulla itu menunjukkan tanpa kecuali. Setiap orang yang gampang sekali mengeluarkan kata-kata sumpah, lalu kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang hina. Jadi wala tuti' kulla halafin mahin, bersumpah dengan sumpah-sumpah yang hina atau menghinakan orang. Ingat, kalau kita menghina orang lain, hakikatnya menghina diri kita sendiri. Kalau kita menghewankan orang lain, sebetulnya kita menghewankan diri kita. Kalau kita menyebut orang lain dengan kata binatang, sebetulnya ya kita membuat diri kita juga jadi binatang. Jadi sebab itulah Allah mengatakan wala tuti' kulla halafin mahin. Janganlah pernah mengikuti setiap orang yang suka bersumpah, apalagi hina. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita, bapak-bapak dan ibu sekalian, bahwasanya kita harus objektif di dalam kehidupan sosial kita. Walaupun orang itu menggunakan simbol-simbol keagamaan, tapi kalau gampang sekali menghina, mencaci maki, apalagi kemudian menyudutkan kelompok-kelompok lain, itu harusnya tidak boleh diikuti. Karena agama itu kan aslinya adalah membujuk. Membujuk itu artinya mengajak orang supaya ikut mempelajari kebenaran. Ingat, ajaran Islam itu adalah agama dakwah. Agama dakwah itu artinya agama mengajak, bukan menginjak. Ya. Agama kita adalah agama yang sedapat mungkin semua orang harus terbuka mata hatinya. Yang tertutup dibuka mata hatinya, yang keras dilembutkan, yang ingkar, yang kafir diimankan, bukan sebaliknya. Jadi agama kita bukan menyuruh kita membenci kekufuran. Yang kita benci adalah perbuatan-perbuatan kufur, tapi orang kafir, orang yang kufur justru harus kita perbaiki. Karena agama adalah agama mengajak. Dalam surat Yusuf yang kita sudah lewati, Allah SWT berfirman, Qul hadihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Hadis sabili, inilah jalanku. Apa jalan Tuhan, jalan Nabi di situ? Ad'u ilallah, mengajak. Kata-kata ad'u itu kalau bahasa kita hanya mengajak, bahasa di Singapura dan Malaysia menjemput, bahasa Inggrisnya adalah menginvite. Jadi begitulah. Jadi kita harus mengundang, menginvite, menjemput, bukan sebaliknya. Supaya orang-orang mau datang kepada Allah. Ad'u, menjemput. Menjemput kemana? Ilallah. Menginvite kemana? Kepada Allah. Mengundang kemana? Kepada Allah. Jadi namanya ad'u ilallah. Siapa punya tugas? Ana wa manittaba'ani. Tugasku dan tugas siapa saja yang menjadi pengikut-pengikutku. Itu surat Yusuf ayat 108. Di dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16, Allah SWT berfirman, Uda'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Tugas kita adalah apa? Uda'u, mengajak, menginvite, menjemput orang-orang untuk datang kepada Allah SWT. Uda'u ila sabili rabbika. Harus mengundang, menjemput, menginvite orang lain supaya apa? Mau menempuh jalan kembali kepada Allah. Sabili rabbika. Dengan cara bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dengan cara hikmah dan pelajaran yang baik. Jadi ayatnya banyak sekali dalam Al-Quran. Itulah sebabnya ayat ini mengatakan wala tuti' kulla halafin mahin. Tidak boleh kita berapologetik, kan kita butuhkan juga orang yang keras. Nggak bisa. Karena kalau kita mengatakan butuh yang keras, padahal bertentangan dengan Al-Quran, berarti artinya apa? Kita sudah mendeklarasikan diri kita, menganggap apa yang dikatakan Al-Quran adalah salah. Karena Al-Quran mengatakan, wala tuti' kulla halafin mahin. Janganlah kamu mentaati setiap orang yang suka bersumpah dan hina. Hammazin masya'in binamim. Ini ayat 11, ayat baru. Yaitu hammazin. Hammazin itu adalah mencelah. Kerjanya mencelah orang lain. Mencelah pihak-pihak yang berbeda dengannya. Mencelah bangsa, mencelah suku bangsa, mencelah agama, mencelah penampilan, mencelah orang lain. Hammazin. Ya.
begitu 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 tercelanya perbuatan mencela. Ingat, tercela oleh Allah perbuatan mencela sampai Allah menurunkan satu surat khusus. Mungkin Bapak Ibu mengingat ada surat khusus tentang surat mencela, yaitu wailul likulli humazah. Humazah itu adalah hamaz. Wailul likulli humazatil lumazah. Kamu gitu. Jadi wailun, kecelakaanlah, nerakawailah bagi tiap-tiap orang yang suka, yang kerjanya mencelah. Ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Kerjanya mencelah lagi mengumpat orang lain. Jadi seperti itu. Jadi makanya dikatakan wala tuti kulla halafin mahin. Jangan mengikuti orang-orang seperti itu. Nggak boleh kita berapologetik. Agama butuh orang keras, agama butuh orang yang sama nggak bisa. Ya. Kenapa? Karena yang kita imani adalah Al-Quran, bukan pendapat ulama, bukan pendapat kita. Apabila kita telah meninggalkan Al-Quran dengan mengikuti pendapat pribadi atau kelompok kita, berarti artinya kita telah mempertuhan hawa nafsu kita, dan kita yang dimaksud dalam ayat ara'aitalladzi man ittakhadha ilahahu hawahu. Sudah kan kau perhatikan orang menjadikan hawa nafsunya, pendapat pribadinya, egonya sebagai ilahnya. Apa artinya sebagai ilahnya? Ya, menganggap pendapatnya sebagai kitab suci dengan meninggalkan kitab suci yang sesungguhnya yang datang dari Allah seperti yang tertera dalam surat Al-Qalam ini. Ingat namanya Al-Qalam itu pena artinya apa? Menuliskan. Jadi inilah yang tertulis, inilah yang menjadi ajaran. Jadi jangan mengikuti orang yang hamazin, suka sekali mencelah. Yang mencela siapa saja, yang penting ada yang tidak setuju dengannya dicelah. Ya, siapa yang misalnya pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang punya pengikut banyak atau apalagi negara, pemerintahan, kerajaan, ini akan bisa menimbulkan masalah. Jadi hamazin, masya'in, binamim. Apa itu masya'in? Kerjanya kian kemarin, binamim menyebarkan fitnah, namimah. Jadi masya' itu masya' yang berjalan. Namim itu namimah. Biasa Bapak Ibu mendengarkan kata namimah. Namimah itu artinya fitnah. Ya. Jadi kesana kemari menyebarkan berita buruk. Jadi namimah kita artikan dengan hoax. Jadi kata-kata masya'in di sini dulu jalan kesana kemari, menggunjing, menggibah, mempengaruhi orang-orang. Sekarang tidak perlu jalan secara fisik. Cukup dengan masuk di grup-grup, sengaja masuk di grup WA sebanyak-banyaknya. Minta dimasukkan pada setiap grup WA, sampai grup WA-nya puluhan bahkan mungkin ratusan, supaya apa? Supaya bisa mempengaruhi opini masyarakat. Ya, dia punya juga grup khusus untuk menciptakan opini-opini yang salah, opini-opini yang keliru, opini-opini yang sengaja telah di-framing, ya, sengaja di-framing. Sengaja membuat cerita yang hoax seakan-akan benar padahal tidak ada faktanya. Lalu kemudian dia menyebarkan kemana-mana. Dia gampang sekali men-share kemana-mana. Sedikit share. Itulah sebabnya sebelum kita share, kita harus pikirkan baik-baik. Ya. Jangan kita berpikir sharing adalah caring, belum tentu. Ya, kita sharing belum tentu caring. Bisa juga kita sharing itu justru namim, menyebarkan namimah. Jadi Allah melarang kita untuk menjadi bagian dari orang-orang yang suka mencelah. Jadi artinya apa? Saat ini kita harus menjaga mulut kita. Kita harus menjaga lisan kita. Kita harus menjaga kata-kata kita. Kemudian di sini sekarang kita menjaga jari-jari tangan kita. Kalau dulu menjaga kaki, melangkah ke tempat-tempat berbagai macam kelompok untuk menyebarkan fitnah. Sekarang tidak perlu kaki, cukup dengan jari-jari saja. Jaga jari-jari tangannya, jangan sampai gampang sekali men-share, gampang sekali menyebarkan berita-berita yang tidak jelas faktanya, belum difaktualisasi, belum diverifikasi, belum divalidasi, lalu kemudian disebarkan kemana-mana. Jadi jangan sampai masuk kategori masya'in binamim, ke sana kemari, apalagi sampai menjadi bagian daripada buzzer misalnya, buzzer, ya, bagian daripada cyber army, daripada penyebaran berita-berita yang buruk. Jangan sampai masuk di sana. Kenapa? Karena larangan. Ingat teman sekalian. Kita harus ikut dari sini larangan ini. Ya, jangan pernah. Karena ini semuanya ke bawah adalah bagian dari atas. Wala tuti kulla halafin mahin hammazin masya'in binamim. Jangan sampai pernah ikut-ikutan seperti itu. Ya. Jadi jemaah sekalian, berdasarkan ayat ini
yang kita lihat bukanlah kopiahnya. Ya, kita lihat bukan bajunya baju koko. Yang kita lihat bukan hitamnya, jidatnya hitam. Bukan kita lihat rajinnya ke masjid, tapi dilihat apakah yang bersangkutan benar-benar menjalankan Al-Quran atau tidak. Apakah benar-benar yang bersangkutan adalah mengamalkan ayat-ayat seperti ini. Kalau tidak mengamalkan seperti ini, kita tidak boleh. Bahkan kita dilarang dalam ayat ini untuk taat kepada orang-orang seperti itu. Jadi wala tuti'kulla halafin mahin hamadin masya'in binamim. Jadi berhati-hatilah dengan mulut kita, berhati-hatilah dengan jari-jari tangan kita. Dan makanya lebih baik mencari kegiatan-kegiatan yang positif. Ya. Apa kegiatan yang positif? Banyak. Ya, yang daripada masuk kerjanya hanya berdebat yang tidak jelas juntrungannya, sama-sama tidak punya ilmunya. Akhirnya kemudian dalam perdebatan yang muncul adalah amarah, yang muncul adalah mendiskreditkan orang lain, bahkan saking rajinnya berdiskusi di grup meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami, meninggalkan kewajibannya sebagai seorang ayah, meninggalkan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga semuanya. Akhirnya apa yang terjadi jemaah sekalian berbahagia? Ya, waktunya habis di sana. Kemudian ayat berikutnya adalah jangan mengikuti orang yang melarang orang. Jadi kita ibaratkan orang yang berlari ini adalah mencari kebenaran. Pertanyaannya kemarin Pak Saban adalah berkenaan dengan mencari kebenaran. Mencari kebenaran itu kita ibaratkan dengan mencari ujung dari terowongan. Di ujung terowongan itu ada cahaya. Ya, kita bisa dari mana saja jalannya, kita dari mana saja larinya. Yang penting orientasinya, yang penting objeknya, puncak pencariannya adalah cahaya, al-haq, kebenaran. Nah, itu pencarian. Nah, ada orang yang tidak menginginkan orang mencari kebenaran. Ya, seperti contohnya misalnya Abu Jahal. Ya. Abu Jahal ini adalah marah kalau orang mencari kebenaran. Jadi begitu mendengarkan orang bersentuhan dengan Muhammad bin Abdullah, dia marah. Ya, langsunglah keluar caci maki, sumpah serapah, bahkan kemudian mengancam dan sebagainya. Kalau budaknya ikut seperti Bilal akan disiksa luar biasa. Kenapa? Tidak ingin kebebasan untuk mencari kebenaran itu terjadi di masyarakat. Maka jemaah sekalian sebagai ayatnya mengatakan manna'il lil khairi mu'tadin athim. Jadi ini sambungannya tadi. Wala tuti' kullahallafin mahin. Ya, jangan ikuti setiap orang yang suka bersumpah lagi hina. Kemudian tadi yang nomor 11-nya, ayat 11-nya tadi yaitu hamazin, ya, apa tadi yang mencelah, ya. Lalu kemudian masya'in binamim, berjalan kian kemari menyebarkan fitnah, menyebarkan ghibah, menyebarkan rumors, menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Manna'in lil khairi, menghalang-halangi, menakut-nakuti orang untuk mencari kebaikan. Jadi manna'in menghalang-halangi orang. Begitu tidak benar, kamu ngaji di mana? Ngaji di hati-hati kata mereka. Jadi manna'in lil khairi. Kamu ngaji di mana? Ngaji di ustadz ini, di ini. Hati-hati, kamu gitu. Jadi selalu kata hati-hati jemaah sekalian. Jadi intinya adalah menghalang-halangi orang. Banyaklah isinya hati-hati, bahkan lengkap dengan kata-kata hati-hati dengan orang itu tidak di sini, belajarnya tidak dari sana, tidak dari situ, banyak-banyaklah macamnya. Jadi manna'il lil khair, mencegah, menghalang-halangi orang melakukan kebaikan. Ingat jemaah sekalian berbahagia. Apa itu kebaikan? Kebaikan terbaik adalah mencari kebenaran. Kebaikan terbaik adalah belajar, dan yang namanya belajar mencari kebenaran. Karena kalau sudah kebenaran kita temukan, tentu kita tidak mencari kebenaran lagi, kita tidak belajar lagi. Belajar itu artinya apa? Belajar dari sisi logik atau dari sisi semantik adalah bergerak dari apa yang kita sudah ketahui menuju kepada yang belum kita ketahui. Ingat, yang belum kita ketahui. Bergerak dari apa yang kita sudah ketahui menuju kepada yang belum kita ketahui. Karena bergerak menuju kepada yang belum kita ketahui, maka disebutlah dengan belajar itu atau berpikir itu adalah gerak mencari kebenaran. Kenapa? Belum diketahui. Jadi kita harus bergerak dari mana? Dari yang kita sudah ketahui. Misalnya ada kecelakaan, kita sudah tahu, tapi kita belum tahu siapa pelakunya, sebabnya. Nah, kita cari tahu. Jadi selalu kita bergerak menuju kepada yang belum diketahui.
Kenapa ada proses peradilan? Sudah ketahuan, ada pelakunya, ada tertuduhnya, ada tersangkanya, tapi belum diketahui bagaimana caranya, apa motifnya. Nah, maka kemudian akhirnya proses peradilan menghadirkan saksi-saksi, bukti-bukti untuk apa? Untuk mencari sesuatu yang belum diketahui. Jadi tidak boleh menghalangi orang untuk mencari kebenaran. Ya, manna'in lil khair. Jangan pernah mentaati mengikuti orang-orang yang menghalang-halangi, melarang. Mana itu semua melarang. Ya, makanya ketika iblis tidak mau sujud kepada Adam, Allah bertanya kepada iblis, mana aka? Itu dari sini, mana dari kata mana. Ya. Allah bertanya kepada iblis di beberapa ayat, terutama di surat Al-A'raf, mana aka alla tasjuda iz amartu. Apa yang menghalangi? Apa yang menghalangi? Artinya apa? Tidak boleh ada halangan karena Allah bertanya ada apa halangannya? Mana aka alla tasjuda. Apa halangannya? Jadi tidak boleh orang dihalang-halangi karena Allah bertanya kepada iblis, mana aka alla tasjuda iz amartu. Apa halangannya yang menyebabkan kamu tidak bersujud? Jadi artinya apa? Kita tidak boleh menciptakan barriers, hambatan-hambatan untuk orang mencari kebenaran. Itulah sebabnya di sini kita lihat pentingnya namanya kebebasan, liberal. Tapi liberal untuk apa? Mencari kebenaran. Bukan liberal melanggar hak-hak orang lain. Bukan liberal melakukan apa saja. Tidak boleh. Karena hak kita selalu, kalau hak sosial kita selalu juga dibatasi oleh hak orang lain. Kita berhak memutar musik yang besar di rumah kita, tapi hak kita untuk memutar musik yang besar dihalangi oleh hak tetangga kita yang ingin tidur dengan tenang, istirahat dengan tenang. Jadi seperti itu. Jadi manna'in lil khairi. Jangan mengikuti orang yang kerjanya menghalang-halangi orang itu al khair. Mu'tadin athim, kerjanya melanggar. Apa artinya melanggar? Dia tidak peduli dengan regulasi. Dia tidak peduli dengan peraturan. Dia tidak peduli dengan order, tatanan. Yang dia peduli adalah kepentingan pribadi dan kelompoknya saja. Dan karenanya athim selalu berbuat dosa. Jadi kata-kata asim di sini Jemaah sekalian berbahagia itu adalah pelanggaran yang terjadi oleh hatinya, itu asim namanya sebetulnya. Jadi rata-rata dalam Quran kalau asim itu adalah hati yang melanggar. Seperti contohnya kalau kita minum arak, kan tidak ada hak orang lain dilanggar. Ya, kalau kita bisa minum minuman keras, ya uang yang kita pakai beli minuman keras kan uang kita. Kita minumnya misalnya di kamar kita sendiri kan nggak ada yang terganggu misalnya, diri sendiri. Tetapi kenapa dalam agama dilarang? Nah, karena itu sudah dengan athim, hatinya berdosa. Ya. Jadi manna'il lil khairi mu'tadin athim, utulin ba'da dzalika zanim. Terus kemudian utul ini kaku dan kasar. Jadi makanya dikatakan tadi kasar. Jadi kalau ada mengatakan kita butuh orang-orang yang kasar, maka orang di sekitar Nabi bagus kalau macam-macam. Tidak boleh, karena ya namanya agama itu ada standarnya. Ya, ada ukuran-ukurannya, dan ukurannya adalah Nabi sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, ukuran harga nilai itu adalah uang. Jadi kalau ingin, jadi benda-benda itu berbanding terbalik dengan uang. Ya, kalau bendanya harganya mahal, berarti artinya apa? Uang turun harganya. Kalau harga uang naik, berarti benda turun harganya, berbalik seperti itu. Nah, kenapa namanya ada ukuran? Nah, agama juga punya ukuran. Apa ukurannya agama? Itu Nabi. Kenapa? Karena Nabi adalah Al-Quran yang hidup. Al-Quran an-natiq, Al-Quran yang berbicara. Maka Al-Quran mengatakan jangan mengikuti manna'il lil khairi mu'tadin. Siapa lagi utulin. Jadi tidak bisa kita mengatakan kita butuh juga orang yang keras. Ya, kan begitu tidak bisa. Kita butuh orang yang kasar, ya, supaya menghadapi orang-orang yang merendahkan agama seperti itulah. Jadi utulin ba'da dzalika zanim. Yaitu jangan mengikuti orang yang kasar, keras, ya. Utulin ya. Utulin ba'da dzalika. Jadi utulin kaku, kasar, kemudian ba'da maksudnya selain itu, ya, ba'da dzalika artinya selain itu, selain daripada utulin, selain daripada kaku, kasar, ba'da dzalik selain itu adalah zanim, terkenal jahatnya. Ya, selalu berpikir untuk menjatuhkan orang lain. Ya, untuk merendahkan orang lain. Ya, seraya mendahulukan dirinya dan seterusnya. Jadi utulin
dzalika zanim. Setelah itu kemudian kerjanya melakukan zanim, yaitu melakukan kejahatan, pelanggaran atas hak-hak orang lain. Jadi ini adalah lawan daripada Nabi Muhammad tadi. Kalau Nabi Muhammad tadi kan itu adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Pembahasan kita yang lalu, khuluqin itu satu asal kata dengan khalq. Sama-sama masdar dari kata khalaqa. Jadi kalau khalaqa itu fi'il, ada dua masdarnya. Ada khalqun dan ada khuluqun. Ya. Jadi khalaqa yakhluq, khalqun, kalau masdarnya khalqun, khaknya di fathah, menjadi ciptaan. Kalau haknya di dhamma, khulqun berarti menjadi akhlak. Jadi artinya apa? Akhlak itu adalah sejalan dengan ciptaan. Akhlak itu tidak boleh merusak ciptaan Allah SWT. Kalau terpaksa kita menggunakan ciptaan Allah, maka kita harus minta izin. Namanya baca bismillah. Makanya sebetulnya kita tidak boleh memotong ayam. Kita tidak boleh memetik sayuran. Tapi bagaimana caranya hidup kita? Kita tidak bisa hidup kalau tidak makan hewan dan tumbuh-tumbuhan. Maka kemudian Allah memberikan izin itu. Dan kita kemudian harus minta izin setiap kali kita akan melakukannya dengan baca bismillah. Ya, makanya dikatakan, kalau tidak baca bismillah ya haram. Ya. Kenapa? Karena bismillah itu menjadi sangat penting. Nah, biasanya jemaah sekalian berbahagia, motif orang untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan melanggar, menghalang-halangi orang lain adalah motifnya adalah dunia. Maka rata-rata biasanya sponsor di belakang daripada orang seperti ini adalah orang yang dunianya besar, orang yang kaya biasanya, orang yang hartanya banyak. Ya, kita lihat. Angkana zamalin. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia zamalin. Ya dari sini kita lihat biasanya kalau ada orang yang seperti itu pasti biasanya di belakangnya, biasanya tidak selamanya. Biasanya ada sponsornya. Ya. Biasanya ada supporternya di belakang yang yang memiliki harta. Zamalin, memiliki harta yang banyak. Ya, pemilik harta ini yang bagi-bagi hartanya kepada setiap orang supaya banyak orang yang ikut kepada pihak yang suka tadi mencaci maki orang itu. Jadi angka zamalin. Jadi ini menunjukkan bahwa harta itu sama dengan pisau bermata dua. Di satu pihak bisa menjadi penyelamat kita untuk ke akhirat dengan menggunakannya untuk belajar, berhaji, berumrah, berziarah, kemudian macam-macam aktivitas positif lainnya, menutup aurat kan perlu harta. Tapi pada saat yang sama bisa juga karena harta kita bisa mempengaruhi orang lain untuk melakukan kejahatan bersama. Jadi angkana zamalin wa banin. Penyebabnya orang itu biasanya melakukan itu karena ada memiliki mal. Jadi mal harta, wabanin dan anak-anak artinya pengikut. Kita artikan banin di sini pengikut. Ya, karena kelompoknya besar. Ya bisa membayar orang, akhirnya kemudian banyak orang. Jadi zamalin wabanin. Inilah yang terkadang digunakan oleh penguasa-penguasa besar di Barat, di Eropa dan sebagainya. Nah, untuk menjatuhkan pemerintahan, kerajaan, kepala negara, raja atau presiden atau perdana menteri yang tidak disenanginya adalah dibuat yang namanya demonstrasi, dibuat yang namanya semacam ketidakpuasan, lalu kemudian mereka dukung dari belakang, akhirnya kepala negara tersebut kehilangan kepercayaannya, dan pada saat mereka melakukan itu didukung dengan media-media massa mereka yang sesuai dengan mainstream, lalu kemudian dibayarlah orang-orang untuk beropini sesuai dengan apa yang diinginkan, akhirnya orang yang mau dijatuhkan itu menjadi buruk namanya, padahal itu semuanya adalah zanim, itu adalah sebetulnya adalah kejahatan. Itu sebetulnya adalah namimah, yaitu fitnah belaka, yaitu framing belaka saja. Tapi banyak orang dijatuhkan di dunia gara-gara seperti itu. Dan itu pasti di belakangnya adalah negara-negara atau pihak-pihak yang zamalin wabanin. Angkana zamalin wabanin. Contohnya misalnya, kenapa Iran misalnya digoncang dengan demonstrasi? Padahal masalahnya sederhana. Ya, orang melanggar, kemudian dipanggil masuk kantor, di kantor meninggal dunia, kan sederhana sebetulnya. Tinggal dibentuk aja tim pencari fakta kenapa dia mati di dalam tahanan kalau misalnya dia mati. Selesai. Itu kan negara barat mengajarkan kita pentingnya membuat namanya pencari fakta, kan begitu. Ya, tim pencari fakta. Di mana-mana dibikin tim pencari fakta. Kenapa tidak dibikin? Kenapa harus gara-gara itu tiba-tiba kemudian jilbabnya orang dicaci maki lah, peraturannya negaranya orang dicaci maki banyak, dan itu sampai seluruhnya termasuk di negara kita, Bapak Ibu sekalian. Tiba-tiba muncul dukungan seperti
Dan tidak sedikit orang yang kita sebut dengan intelek, akademisi, ikut-ikutan mengecam negaranya orang. Padahal harusnya kan kita menghormati negara orang lain. Ingat lagi, tidak setuju apapun kita dengan peraturan negara orang, kita harus menghormati peraturan negara orang lain. Tidak boleh kita merendahkan peraturan orang lain, karena peraturan negara orang itu adalah harkat dan martabat bangsa dan negara itu. Kita boleh tidak setuju dengan sistem kerajaan di Saudi, ya, tapi kita tidak boleh mencaci maki rakyat Saudi dan sebagainya, karena itu adalah kalau mereka tidak setuju tentu mereka rubah. Tapi kita harus hormati Bapak Ibu Jemaah sekalian. Tapi kenapa ketika orang bikin peraturan jilbab di negaranya, lalu kemudian ditegakkan sesuai dengan arahan dunia modern, perlunya namanya law enforcement, tiba-tiba kemudian didemonstrasi. Ternyata masalahnya bukan masalah jilbab. Masalahnya apa? Karena Iran menjual drone ke Rusia, dan konon kabarnya drone itu dipakai untuk berperang Rusia di Ukraina misalnya. Dan sebagainya. Tetapi jemaah sekalian berbahagia, sikap seperti ini tidak dilakukan Barat terhadap Saudi yang dipasok dengan senjata-senjata, pesawat-pesawat yang canggih dari Prancis, dari Jerman, dari Amerika untuk membunuh rakyat Yaman yang tidak berdaya. Iya, pesta pernikahan dibom dari atas. Orang menghadiri kuburan juga dibom setiap saat, tetapi tidak ada protes seperti ini. Apa sebabnya? Angkana dza malin wa banin. Karena mereka memiliki harta benda duniawi, mereka menerbitkan uang seenaknya, sebanyak-banyak uang diterbitkan setiap saat, dan semua orang harus di dunia menggunakan perdagangan dengan mata uang mereka, sehingga orang butuh dengan uang mereka, dan ketika uangnya dipermainkan, semua orang menjadi bermasalah secara ekonomi, wabanina, dan mereka punya pengikut yang banyak, punya media mainstream, punya orang-orang di dunia yang terpengaruh oleh opini mereka atas nama modernisasi dan civilization. Angkana dza malin wa banin. Karena mereka memiliki harta yang banyak dan wabanin. Ketika disampaikan bahwa Al-Quran tidak seperti itu. Ajaran Al-Quran adalah ajaran yang lembut. Ajaran Al-Quran adalah ajaran yang penuh dengan humanisme. Ajaran Al-Quran sejalan dengan apa yang para ilmuwan, para filosof Barat inginkan, yaitu demokrasi, musyawarah, menghormati pendapat dan pandangan orang lain. Tetapi apa yang terjadi? Mereka mengatakan Al-Quran sama dengan buku-buku seperti ini juga, yaitu Asatirul Awwalin. Iza tutla alaihi ayatuna. Ketika ditelahkan, dibacakan kepada mereka ayat kami, bahwa itu yang dikatakan tadi di atas. Sikap mereka di atas itu bertentangan dengan Al-Quran. Bahkan mereka menentangnya. Menentang orang yang mengajarkan Al-Quran dengan menciptakan fitnah, dengan menyerangnya dengan opini-opini. Ya, jelas-jelas yang dibacakan Al-Quran, tapi banyak opini menyerang ustadznya lah, menyerang ulamanya lah, menyerang macam-macam. Ya, padahal dibacakan apa? Ayat-ayat Allah. Iza tutla alaihi ayatuna. Apabila ditelaahkan kepada mereka, iza tutla alaihi ayatuna. Jelas-jelas yang dibacakan ayat-ayat Allah. Ya, tutla. Makanya Bapak sekalian, kita di sini konsisten selalu baca Al-Quran. Setiap pertemuan kita baca Quran dulu 10 ayat, 6 ayat, 5 ayat, baru kita bahas. Kenapa? Supaya kita sejalan dengan ayat ini. Kita tidak baca fiksi di sini, kita tidak baca sejarah. Bukan berarti kita menganggap hadis itu tidak penting, tapi berdasarkan ayat ini adalah ayatuna. Ini yang dibacakan oleh Nabi Rasulullah juga. Tutla alaihi ayatuna, dan itu berkali-kali disebutkan dalam Al-Quran. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Apa tugas Nabi itu? Yatlu sama nih. Yatlu alaihim ayati. Atau yatlu alaihim ayatuna. Nabi diutus di tengah-tengah masyarakat ummi. Apa tugasnya? Yatlu alaihim ayati. Allah mengajarkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran Allah. Yatlu membacakan kepada mereka. Bahkan kita lihat dalam surat Al-Ankabut berbicara tentang salat, dikatakan utlu ma'uhiya ilaika min rabbika. Baru kemudian wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi apa permulaannya? Bacakan kepada mereka Al-Quran. Itu sebabnya dalam salat kita yang merupakan tiang agama,
yang wajib dibaca Al-Quran, Al-Fatihah dan kemudian Quran. Kita tidak baca yang lain, kita tidak baca puisi, kita tidak baca karya seorang ulama yang berpuisi, nggak ada dalam Al-Quran. Bahwa ulama penting, puisi penting, tapi tidak dibaca dalam Al-Quran. Ya tidak ada cerita bahwa kita setelah baca Al-Fatihah kita boleh baca puisi, kita boleh baca syair-syair, tidak ada. Setelah baca Al-Fatihah ya harus pilih surat-surat dalam Al-Quran. Kenapa? Karena iza tutla alaihi ayatuna. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, apa kata mereka? Kalau mereka berkata, asatirul awalin, itu adalah sihir, satir. Asatir ini bahasa Melayu kita, satir. Satir itu artinya apa? Dongeng-dongeng. Ya, asatir itu satire. Dongeng-dongeng al-awalin, orang terdahulu. Itu hanyalah cerita omong kosong daripada orang-orang terdahulu. Al-Quran itu isinya tentang cerita kaumnya Nabi Nuh. Al-Quran isinya cerita tentang kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, yaitu kaum Ad, kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh, kaum Madian, kaum Sodom dan Gomora. Jadi cerita tentang orang-orang terdahulu saja. Lupa bahwa isinya pelajaran, dan pelajaran terbaik adalah melalui kejadian-kejadian yang sudah terjadi, agar kita jangan masuk ke lubang kebinasaan yang sama. Tetapi apa kata mereka? Qala asatirul awalin. Yang dibacakan itu adalah cerita orang terdahulu. Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awalin. Bapak-bapak, ibu yang sangat berbahagia, saya Al-Fakir secara pribadi minta dengan hormat perhatikan ayat ini. Artinya bahwa orang-orang yang menentang agama tadi, terutama yang kasar dan keras, yang ditentang adalah Al-Quran. Sekarang setelah mereka menentang Al-Quran, kita juga yang mengaku sebagai pembawa kebenaran, jarang juga membaca Al-Quran. Ya, yang kita baca juga, ya bukan Al-Quran. Ya, kita baca paling doa-doa saja. Kita baca paling syair-syair para ulama saja. Bukan berarti salah. Tapi berdasarkan ayat ini, Nabi diutus untuk membaca Al-Quran. Ya. Nabi itu tidak pantas bersyair. Bukan berarti bahwa tidak boleh syair, tapi artinya bahwa Nabi tidak boleh membaca syair. Yang dibacakan apa? Al-Quran. Utlu ma'uhiya ilaika min rabbik, kata ayat dalam Al-Quran. Telahkanlah. Itu disebutkan. Telah itu dibacakan. Ini berkali-kali muncul dalam Al-Quran. Mari kita lihat. Jemaah sekalian ya. Kita bisa lihat misalnya dalam surat Al-Ankabut tadi. Ya, ini surat 29. Ya. Ayatnya 45. Nih. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Wahai Muhammad, bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu. Jelas yang diwahyukan kepadamu. Telaahkanlah, bacakan apa yang diwahyukan kepadamu minal kitab. Sekarang jemaah sekalian berbahagia, diam-diam kita mendengarkan informasi. Ada juga di luar sana mengucap, itu kok cuma Al-Quran terus yang dibahas. Coba. Al-Quran mengatakan ini, utlu, telaahkanlah ma uhiya ilaika, apa yang diwahyukan kepada Muhammad. Minal kitab, dari Alkitab, coba. Dari kitab suci Al-Quran maksudnya. Baru kemudian waqimis sholata. Kenapa? Karena yang dibahas di sini baru dibaca dalam sholat. Yaitu apa di sini? Al-Quran. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat. Baru dirikan sholat. Jadi artinya apa? Sholat itu adalah Al-Quran yang disimplifikasi. Ulangi lagi, sholat itu adalah Al-Quran yang disimplifikasi. Dan Al-Quran yang disimplifikasi dalam sholat itulah yang akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Baru wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ini kita bisa lihat seperti itu. Ayat yang baru kita lewati yaitu surat 62 ya. Surat 62 Al-Jum'ah ya. Ayatnya 2 ya. Walladzi, dialah Allah yang ba'atha, membangkitkan, mengutus fil ummiyin, di tengah-tengah masyarakat Mekah, rasulan, seorang rasul, minhum, dari kalangan mereka. Apa tugasnya? Yatlu itu dari kata tala'at tadi, mentelaatkan, membacakan alaihim kepada mereka ayat-ayatnya. Ya, ini dan ini beberapa kali muncul. Ini kita lihat misalnya lagi dalam surat Al-Baqarah ya. Ini beberapa kali. Kita ambil 2 saja contoh. Ini yang kedua adalah surat Al-Baqarah yang dekat. Al-Baqarah adalah surat kedua setelah
Al-Fatihah. Ini ada di dalam ayat 100. Ya, kita lihat di sini. Ya. Kita lihat ayat 100. Ya, ini dia 101. Walamma ja'ahum rasulun, tatkala datang kepada mereka rasul min indillah, dari sisi Allah, ya, musaddikan, ya, membenarkan, sadikun lima ma'ahum nabadha, dan seterusnya. Ini kita satu lagi nih, wattaba'u ma tatlus syayatin. Ini 102, bukan, mohon maaf ya, salah nih ya, ayatnya bukan 102, 150 ya, 151 atau 150 ya, di sini ya. Ya, ini dia. Kama arsalna fikum rasulan, sebagaimana kami mengutus di tengah-tengah mereka kalian rasulan, seorang rasul. Minkum, dari kalangan kalian sendiri. Jadi kami mengutus di tengah-tengah kalian, wahai umat manusia, seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Terutama kalangan Mekah. Apa tugasnya? Yatlu, ini yatlu, mentelahkan, membacakan. Alaikum, kepada kalian. Kalau tadi kan huhim. Kalau tadi damirnya mereka. Sekarang kum, alaikum. Yatlu alaikum ayatina, mentelahkan kepada kalian ayatuna. Ini selalu diulangi ini Bapak Ibu Jemaah sekalian. Jadi, dan ini menjadi kata kerja perintah di sini. Iza tutla alaihi. Kata kerja di sini. Iza tutla alaihi, apabila dibacakan kepada mereka ayatuna. Apabila ditelahkan kepada mereka ayatuna, qala, apa kata mereka? Mereka mengatakan Al-Quran itu yang dibacakan Nabi adalah asatirul awwalin. Itu adalah dongeng-dongeng orang terdahulu saja. Jadi orang-orang yang tidak terima Al-Quran menyebut Al-Quran dongeng terdahulu, sementara kita mengimani Al-Quran hanya menyimpan Al-Quran sebagai bagian daripada platform aplikasi-aplikasi yang ada di handphone, yang dibaca hanya ayat-ayat tertentu saja yang kebetulan ada di dalam doa-doa kita. Bukan niat utamanya membaca Al-Quran, tapi ayat itu ada dalam doa-doa kita atau ada dalam syair-syair kita. Bukan niat utamanya membaca Al-Quran. Jadi iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Baru kemudian ayat 16. Allah mengatakan, kami akan memberikan tanda di belalai mereka. Ingat Mas sekalian, ini belalai itu adalah sebetulnya kayak hidung. Belalai itu kan hidung. Nah, pertanyaannya juga sekarang, kan Tuhan menggunakan kata-kata khurtum ataukah belalai? Hidung. Nah, kita kebetulan di dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam versi bahasa Inggris atau dalam bahasa Barat ya, biasanya kalau orang kerjanya berdusta itu kan biasanya apa? Hidungnya panjang, ya kan begitu. Pinocchio. Jadi Pinocchio itu adalah orang yang panjang, apa namanya? Panjang. Orang yang panjang, apa namanya, yang panjang sekali hidungnya. Itu biasa simbolnya kayak gitulah. Seperti gajah ini kan belalai namanya. Belalai itu yang ke depan itu berfungsi sebagai hidung juga, makan juga. Kita lihat ya. Allah berfirman di sini, sanasimuhu alal khurtum. Terhadap mereka tadi yang keras, yang kasar, kerjanya berdosa, menghalang-halangi orang kepada kebaikan, yang tadi Tuhan mengatakan jangan ikuti mereka. Apa kata Allah? Sanasimuhu alal khurtum. Sanasimu, kami akan berikan tanda. Ya, ingat kata-kata simah itu adalah tanda. Ya. Sanasimu, kami akan beri tanda kepadanya di mana? Alal khurtum, pada belalai mereka. Ya. Jadi alal khurtum itu belalai. Jadi kita artikan ini adalah hidung. Ini juga di sini catatannya penerjemah ini, translatornya, catatannya yang dimaksud dengan belalai di sini adalah hidung. Ya, sebagai kiasan ya, untuk menjelaskan kepada mereka yang sebetulnya kerjanya hipokrisi ya, apa namanya, tidak bisa dipercaya, hidungnya panjang seperti tadi. Jadi Allah katakan sanasimu alal khurtum, kami akan beri tanda pada mereka pada belalai mereka. Sanasimu alal khurtum. Ya, kita lihat tadinya gajah itu, kita lihat apa namanya, belalainya panjang. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati. Nanti orang-orang seperti itu akan kami uji. Inna, sungguhnya kami, balawnahum, kami akan menguji mereka, kama, sebagaimana, balawna, kami menguji ashabal jannati, pemilik kebun, pemilik perkebunan, pemilik
tanaman-tanaman yang sudah siap untuk dipanen. Idh aqsamu, ketika mereka bersumpah, ya, la yasrimunnaha, jadi artinya mereka sudah memastikan setelah dia menanam hijau tumbuh dengan subur, dilihatnya semuanya sudah siap untuk panen, mereka bersumpah. Mereka bersumpah. Aqsam itu mereka bersumpah. Apa sumpahnya? La yasrimunnaha, mereka pasti akan memetik hasil daripada al-jannah, yaitu kebun tersebut. Musbihain, pada waktu subuh. Musbih ini subuh, ya, pagi. Ya, jadi ini musbih dari kata subuh kalau kita di Indonesia atau di Asia Tenggara. Makanya kalau kita biasa lewat pagi adalah sabahul khair atau sabahul nur. Gitu. Jadi musbihain, waktu subuh. Mereka pasti besok akan memetiknya. Jadi aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Artinya apa? Mereka tidak ada lagi alternatif lain. Tidak, mereka menganggap tidak ada faktor Tuhan di sana. Kenapa? Ya sudah kelihatan tanamannya bagus, subur, hijau, berbuah, sudah siap semuanya dipanen, tinggal menunggu sekitar 6-7 jam, yaitu besok. Begitu kita bangun besok, kita pergi ke kebun untuk apa? Untuk memanen. La yasrimunnaha, untuk memanen hasil daripada perkebunan tersebut. Begitulah jemaah sekalian sebagai orang yang tidak pernah menyandarkan dirinya, pikirannya, sikapnya, stylenya kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah SWT, yaitu wajibul wujud. Akhirnya apa yang terjadi jemaah sekalian, mereka tidak sangka kalau ternyata jangankan 6 jam, 7 jam, 12 jam, bahkan dalam jangka 1 jam, 30 menit bisa terjadi perubahan yang sangat drastis. Ya. Jadi bisa terjadi perubahan yang sangat drastis. Bisa-bisa tiba-tiba tengah malam misalnya datang datang petir yang sangat keras, kemudian menyambar tanaman itu dan kemudian terbakar. Bisa saja. Sehingga kemudian semuanya menjadi terbakar. Ya. Wala yastasnun. Apa artinya la yastasnun? Tidak ada opsi, tidak ada alternatif. Ingat juga sekalian, tidak ada yastasnun. Yastasnun dari kata musanna. Musanna itu kan 2. Ya. Jadi artinya mereka yakin besok pasti memanennya. Tidak ada alternatif, tidak ada opsi lain. Tidak ada alternatif lain. La yastasnun, tidak ada pilihan lain. Ya. Pokoknya besok pasti. Mereka bahkan bersumpah. Ya, tadi kata-kata oksimu, mereka bersumpah. Apa sumpahnya? Besok pagi pasti mereka memanen hasilnya. Kenapa? Karena di sana tidak ada variabel. Di sana tidak ada faktor Tuhan. Di sana tidak ada variabel yang maha tinggi. Di sana tidak ada pilihan lain kecuali pilihan dirinya sendiri. La yastasnun, tidak ada opsi lain, tidak ada alternatif. Ya, satu-satunya penguasa adalah dirinya. Yastasnun kita sampaikan dari kata musanna, bentuk 2. Tidak ada bentuk alternatif. Ya. Mereka yakin kalau mereka besok pasti akan memanen hasilnya. Inilah jemaah sekalian sebagai tanda orang-orang yang benar-benar tidak percaya. Mungkin secara verbal dia beragama atau secara zahir dia beragama, tetapi sikap pikirannya, benaknya tidak pernah menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatafa 'alaiha ta'ifun mir rabbika wa hum na'imun. Tapi apa yang terjadi? Tanpa mereka duga, tanpa mereka berpikir akan ada kemungkinan lain, ada probabilitas lain, maka fatafa 'alaiha ta'ifun. Maka tiba-tiba tafah alaihim ta'ifun. Ya. Jadi taf alaihim ta'ifun, tiba-tiba terkepung. Haknya ini adalah kebun tadi. Jadi kebunnya tadi itu tiba-tiba terkepung. Bisa juga diartikan dengan tofan, ini taifun tofan, kamu gitu. Bisa saja terkepung ataukah terkena topan. Topan itu kalau topan panas ya, apa tiba-tiba topan hawa panas itu kemudian bisa melahirkan kebakaran seperti yang kita lihat tadinya. Fatafa alaiha taifun, tiba-tiba pada malam hari mereka tidak sangka tiba-tiba mir rabbika, dari Tuhanmu, dari Tuhannya datanglah masalah itu, datanglah tufan itu tadi yang didatangkan Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya sebagai dalam kehidupan kita ini tidak perlu kita selalu merasa semuanya baik-baik saja. Apa sebabnya? Sekarang saatnya mungkin, tetapi nanti sebentar, besok, lusa belum tentu. Kita lihat banyak saudara-saudara kita, misalnya di Cianjur tempo hari selama ini baik-baik saja, tetapi tiba-tiba ada
ada gempa, lalu kemudian rumah-rumah rusak, jalan-jalan banyak yang patah, orang meninggal dunia juga banyak. Properti mereka rusak, milik-milik mereka juga banyak yang kemudian hancur. Jadi begitulah kehidupan Bapak Ibu jemaah sekalian. Maka oleh sebab itulah tidak boleh kita menyandarkan semuanya pada diri kita. Ya. Pembahasan kita sebelumnya tawakal, kita wajib menjalankan wewenang kita, tetapi di luar wewenang kita ada yang bukan wewenang kita, dan itu kita serahkan kepada Allah. Contohnya apa? Kita wajib mempersiapkan apa yang akan kita perbuat besok, tetapi antara kita malam ini tidur sampai besok bukan wewenang kita. Ya. Jangankan alam, bahkan kesadaran kita saja pada saat tidur tidak ada. Menyadari jangankan alam, menyadari jangankan kebun kita, bahkan pada saat kita tidur, menyadari diri kita saja kita tidak sanggup. Tidak ada orang tidur menyadari dirinya. Ya. Setiap orang tidur adalah kehilangan kesadarannya tentang lingkungan di sekitarnya. Maka dikatakan wahum naimun ketika mereka tertidur. Wahum naimun. Fatafa 'alaiha mir rabbika wahum naimun. Maka tiba-tiba mereka tertimpa oleh malapetaka yang ditimpakan dari Allah ketika mereka semuanya tertidur. Untuk apa tadi? Untuk Allah menguji mereka. Kama balauna ashabal jannah tadi. Sebagaimana kami menguji pemilik kebun. Artinya apa? Kami akan menguji seluruh manusia, terutama yang mereka selalu mendengung-dengungkan kemampuannya. Kami akan menguji mereka sebagaimana kami menguji pemilik kebun. Jadi itu adalah pemilik kebun karena rata-rata kita biasa berkebun. Yaitu bahwa orang sudah berkebun belum tentu besok dipanen. Sering kita dengarkan para petani kita sudah siap panen sawahnya, padinya, tetapi tiba-tiba datang angin kencang atau hujan yang sangat deras, akhirnya kemudian semuanya menjadi binasa, tenggelam, banjir, dan sebagainya. Sering sekali. Dan ini semuanya selalu mengajarkan kita berkali-kali bahwa di atas langit ada langit. Di atas kuasa kita ada kuasa ilahi. Di atas pikiran kita ada pikiran yang lebih sophisticated lagi. Jadi oleh sebab itulah kita menjalankan wewenang kita, kita menjalankan otoritas kita, tapi selebihnya kita serahkan kepada Allah SWT sebagai pemilik otoritas tertinggi dan tak bisa diintervensi oleh siapapun juga. Bapak-bapak, Ibu jemaat sekalian berbahagia, dan ternyata benar-benar bisa terbakar, dan kalau sudah terbakar yang tertinggal adalah arang. Ini kalau Bapak boleh perhatikan, ini api, kayunya terbakar, nanti yang tersisa apa? Yang tersisa adalah arang. Ya. Fasbahat kasorim. Jadi begitu begitu tadi datang topan atau datang musibah pada malam hari, fasbahat, maka taknya kembali kepada kebun tadi, kebun itu menjadi kasorim, seperti barang yang sudah dipotong-potong, seperti kita artikan arang. Itu kan kalau sudah terbakar, itu kemudian hangus dan terpisah-pisah, terpotong-potong. Kasorim, dia seperti kayu-kayu yang sudah dipotong-potong, dan yang tersisa hanyalah merupakan semacam sampahnya saja, arangnya saja. Hanya itu saja yang tersisa, tidak ada yang lain. Bayangkan kalau misalnya kebun terbakar, yang tadinya sudah siap panen, misalnya kebun kopi, kebun coklat, atau kakao misalnya, atau kebun apa saja, tiba-tiba terbakar, cengkih misalnya, lalu kemudian terbakar, ya tidak ada yang tersisa. Jadi oleh sebab itulah jemaat sekalian berbahagia, ini menjelaskan kepada kita bahwa banyak sekali yang kelihatannya kita bisa atasi, tapi ternyata tidak bisa kita atasi. Mungkin bapak, ibu-ibu masih ingat dulu tahun 90-an. Setelah kemenangan Barat, terutama Amerika, terhadap Timur, yaitu Uni Soviet. Uni Soviet runtuh tahun 89. Setelah itu kemudian para pengamat di Barat, terutama di Amerika, mengatakan bahwa inilah akhir daripada sejarah. Itu apa? Kapitalisme. Liberalisme adalah merupakan pemenang daripada pertarungan sejarah. Menunjukkan bahwa liberalisme, kapitalisme adalah puncak daripada kebaikan manusia. Lahirlah buku yang disebut dengan The End of History and the Last Man, yaitu
ditulis oleh seorang ilmuwan di Amerika. Jadi ini adalah akhir daripada sejarah, dan ini akan berlangsung sampai the last man, hari terakhir, manusia terakhir menang. Artinya apa yang terjadi, Barat terutama Amerika mempromosikan ke seluruh dunia namanya globalisasi, globalization. Ya. Apa itu globalisasi? Bahwa bumi harus diatur oleh satu aturan. Pertama, negara-negara harus membuka semua negaranya untuk menerima kiriman impor dari negara-negara lain. Tidak boleh ada hambatan, tidak boleh ada tidak boleh ada tarif, apalagi tarifnya mahal karena menghalangi namanya persaingan bebas. Ya. Jadi intinya adalah persaingan bebas. Dibuatlah badan dunia yang disebut dengan WTO, World Trade Organization, organisasi perdagangan dunia, yang sebelumnya dirancang dari GATT, General Agreement on Tariff and Trade. Nah, itu adalah dibuatlah supaya seluruh dunia itu adalah tarifnya tidak boleh ada. Kalau toh ada sekecil mungkin. Karena tarif yang tinggi artinya barriers, menyebabkan barang dari Amerika tidak bisa masuk ke negara kita karena tinggi barriersnya. Begitu sebaliknya. Maka semua di dunia harus sepakat dengan klausul dan juga statuta yang telah disebutkan di dalam GATT tersebut ataukah di WTO tersebut, World Trade Organization tersebut. Nah, termasuk Cina masuk di dalamnya, bergabung dalam WTO itu. Dan akhirnya kemudian dibukalah semuanya. Tapi apa yang terjadi Bapak sekalian? Setelah dibuka semuanya, Cina membuka diri, lalu kemudian Cina juga bisa masuk ke negara manapun juga secara bebas, tanpa tarif yang tinggi. Apa yang terjadi? Ternyata produksi manufaktur Cina bisa melumat, memakan semua produk-produk yang lain. Dia masuk di berbagai negara, dan Cina kemudian muncul sebagai sebuah tiba-tiba menjadi negara manufaktur industri baru yang kaya raya sampai sekarang kita lihat. Akhirnya apa yang terjadi? Kebalikan. Tiba-tiba Barat, terutama Amerika di zamannya Trump kembali, membuat kembali barriers, menciptakan tarif yang sangat tinggi. Apa sebabnya? Karena merugikan negaranya. Inilah jemaah sekalian berbahagia. Artinya apa? Mereka sudah berpikir pemenangnya adalah liberalisme. Tiba-tiba muncul negara komunis, negara ateis dari timur, yaitu Cina, yang kemudian bisa menjadi pencipta barang-barang manufaktur yang sangat murah dan kemudian dijual ke berbagai tempat. Akhirnya sekarang apa yang terjadi? Bapak Ibu rajin baca berita, tidak pernah lagi kita dengarkan istilah globalization. Bahkan kata-kata WTO sudah jarang kita dengarkan sekarang. Kenapa? Artinya mereka, Barat, negara berkuasa tadi zaman lima barim, hanya mau menggunakan peraturan kalau menguntungkan dirinya. Tapi begitu merugikan dirinya, mereka tidak akan menggunakan peraturan itu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau benar dari Allah SWT, kalau ada kekurangan dan kehilafannya adalah dari kekurangan dan kehilafan Al-Fakir sendiri. Mohon dimaafkan kalau menyinggung, maka coba jangan disimpan dalam hati. Seperti kata pepatah, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Yang mau bertanya, dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fiik, azim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ustaz, seolahnya ada satu penceritaan yang persis dengan kupasan malam ni, bahawa sikap-sikap kita, walaupun pengikut Ahlul Bait alaihissalam, orang Muslim sendiri, tak kisah siapa pun, jika kita ingkari ayat-ayat Allah yang dah pun Nabi bawakan 1400 tahun yang lepas, maka kisah ini mengingatkan kita bahawa kebun yang musnah tiba-tiba tadi setelah penat petaninya bercucuk tanam, persis dengan amalan kita akhirnya Allah tak terima, walaupun kita betul lumus mengandaikan bahawa kita telah beramal saleh di muka bumi ini. Beri pencerahan kaitan ini, Ustaz. Barakallahu fiik. Afwan. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Pertanyaan Pak Nur inilah yang paling berbahaya bagi kita. Kenapa? Karena kalau akhirat kan tidak bisa balik lagi ke dunia. Kalau perumpamannya tadi kebun di dunia kan masih bisa ditanami lagi. Contohnya tadi misalnya petani atau tukang kebun yang ternyata kemudian sudah yakin esok atau besok sudah pasti akan memanen, menuai, mendapatkan hasil perkebunannya.
ternyata pada malam hari kemudian ternyata disambar oleh petir lah, ataukah disambar oleh topan, sehingga kemudian semuanya menjadi rusak dan tidak bisa dipanen. Kalau ini terjadi, masih bisa diperbaiki. Nanti kita bersihkan kembali kebunnya, baru kemudian kita tanam kembali. Tapi yang mengerikan adalah seperti pertanyaan ikhwan kita tadi, Pak Nur dari Singapura. Bagaimana kalau ternyata akhirat? Kita di dunia sudah yakin bahwa yang kita lakukan ini adalah amalan, amal soleh. Kita yakin bahwa salat kita itu pasti sudah benar. Kita yakin bahwa Islam kita ini sudah baik. Kita yakin bahwa ini dan itu sudah sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tapi bagaimana kalau ternyata setelah kita meninggal dunia, seperti apa yang diceritakan di dalam surat As-Sajdah ayat 12. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Seandainya engkau menyaksikan orang-orang yang meninggal dunia itu, tiba-tiba dia menyaksikan bahwa ternyata apa yang diperbuatnya di dunia itu ternyata belum cukup, sehingga mengatakan, sehingga kemudian menundukkan kepalanya di hadapan Allah, nakisu ru'usihim, seraya berkata, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Ya Allah, kami telah melihat, kami telah mendengar. Karena kami tidak sanggup menerimanya, melakoninya, menjalaninya, maka farji'na, ya Allah, kembalikan kami ke dunia, na'mal shalihan inna muqinun. Kami kembali ke dunia untuk melakukan amal saleh karena kami sudah yakin. Kalau itu sudah terjadi, ini fatal Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Setiap kita sudah meninggal, tidak bisa balik ke dunia lagi. Jadi makanya benar-benar dibutuhkan presisi, precise di dunia ini bahwa apa yang kita lakukan itu benar. Dengan apa? Pada tolak ukur yang benar. Apa tolak ukur amal yang baik yang diterima oleh Allah? Kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran. Karena kitab suci Al-Quran ini yang dibawa oleh Nabi kita. Pasangannya Nabi adalah Al-Quran. Nabinya kita Muhammad sudah meninggal dunia. Orang-orang suci banyak sudah meninggal dunia. Tetapi Al-Quran ada di tengah-tengah kita. Dan Al-Quran kita baca sekarang sama dengan Al-Quran yang turun 1400 tahun yang lalu. Tidak ada bedanya. Bedanya mungkin adalah cetakannya. Karena sekarang lebih canggih, lebih sophisticated. Percetakannya bagus. Dulu cuma ditulis tangan. Ya. Cuma itu saja, tapi isinya sama saja. Nah, Bapak Ibu yang sabar bahagia. Ini juga disebutkan di dalam surat Al-Mu'minun. Mari kita masuk ke surat Al-Mu'minun. Kita lihat di sini. Surat Al-Mu'minun adalah surat yang ke-23. Ayatnya kita mulai dari 99. Hatta iza ja'a ahadahumul maut. Sampai ketika ja'a datang. Ahadahumul maut. Kematian kepada salah seorang di antara mereka. Humnya manusia kita lah. Humnya ini ya manusia. Sampai ketika datang kepada manusia, kepada salah seorang di antara manusia itu al-maut, kematian. Malaikat maut datang. Pada saat dia datang, qala, kita berkata. Ini qala ini yang berkata siapa? Ahadahum. Kita artikan saja kita, manusia. Berkata apa kata kita? Rabbi wahai Tuhanku, irji'un. Irji'u sebetulnya adalah irji'uni, kembalikan aku ke dunia. Jadi irji'uni, jadi ada yang mutakalim di sini yang dihilangkan. Irji'uni, kembalikan aku ke dunia ya Allah. Qala rabbi irji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Coba. Setelah datang kematian. Jadi artinya sudah mati karena kembali ke dunia. Untuk apa coba kita lihat? Ketika dia mengatakan Rabbir ji'un, kembalikan aku ke dunia, untuk apa? Di sini dikatakan la'ali, supaya aku, mudah-mudahan aku setelah kembali ke malu beramal salihan saleh. Fima taraktu, dengan apa yang aku tinggalkan. Jadi ada yang aku tinggalkan yang merupakan apa? Justifikasi terhadap amal itu. Amalu salihan fima taraktu. Supaya aku bisa beramal soleh dengan apa yang aku tinggalkan. Apa kata Allah? Kalla, sekali-sekali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanyalah kata-kata yang dia ucapkan saja. Itu hanyalah ucapan di bibir, di lisan dia saja. Artinya tidak mungkin terwujud. Apa sebabnya? Wa min warai barzakhun. Karena di belakang mereka ada dinding waktu. Namanya barzakh.
Jadi min waraim, di belakang mereka barzahun, ada barzah. Sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Nah, kalau ini terjadi Pak sekalian kan fatal bagi kita. Makanya kita butuhkan tolak ukur, kita butuh benar-benar pengukur yang benar, pembenar yang benar bahwa amal perbuatan kita itu cocok, dan itu adalah kitab suci Al-Qur'an. Mudah-mudahan pertanyaan Pak Nur tadi bisa menyentakkan kita semuanya, bisa menyadarkan kita semuanya betapa pentingnya kita tidak boleh meremehkan hanya dengan kata saya kan sudah cukup berbuat baik, saya sudah sholat. Berdasarkan ayat-ayat ini belum cukup. Karena boleh saja kita sholat, tetapi fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang sholat, an sholatin sahur, karena lalai dari sholatnya. Boleh jadi kita berpuasa, tapi laisa lahu min syiyam ilal ju'i wal atash. Tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus, kata Nabi. Bisa saja terjadi seperti itu. Ya. Bisa saja bersedekah, tapi sedekahnya nanti dilemparkan ke wajahnya di akhirat, kata Rasul dalam hadisnya. Jadi oleh sebab itulah butuh kita mencocokkan, memvalidasi namanya antara amalan perbuatan kita dengan kitab suci Al-Quran. Berikutnya lagi. Silakan Pak sekalian yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah sehat Bu Harni. Alhamdulillah. Ya Ustadz, gini, kan sekarang menjelang pemilu nih Ustadz ya, di tahun 2024. Nah, kan banyak sekali berita-berita beredar yang negatif tentang misalkan calon presiden A dan B. Dan kita misalkan sebagai pendukung presiden B menyebarkan fakta-fakta yang berkenaan dengan kekurangan si A, misalkan kita sebarkan kemana-mana. Nah, itu hukumnya gimana Ustadz? Karena kita nggak mau nih Indonesia ini nanti dipimpin oleh orang yang tidak bisa bekerja, contohnya seperti itu, karena sudah ada bukti yang nyata bahwa dia tidak bisa bekerja. Itu apakah kita salah menyebarkan hal yang fakta itu ke orang-orang supaya mereka tahu bahwa jangan milih yang ini, harus milih yang ini agar Indonesia lebih baik lagi? Kalau seperti itu bagaimana Ustadz? Mohon pencerahan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Jelas guys, terbagi ingat kita ini adalah orang Islam. Ya, jadi artinya apa? Kita berdemokrasi dengan tuntunan Islam kita. Apa tuntunan Islam kita? Adalah Al-Quran. Karena Al-Quran kita kan dilarang menceritakan kekurangan-kekurangan orang lain, aib-aib orang lain. Maka bagaimana yang kita lakukan? Yaitu kita sampaikan keunggulannya, kebaikannya. Jadi apa kebaikannya sih? Kebaikannya dia 3, sedangkan calon saya 8. Ini contohnya seperti itu. Tidak perlu terbalik. Jangan kekurangannya calon kamu 10, saya kekurangannya cuma 3. Terbalik. Harusnya kelebihan-kelebihannya. Kalau calon saya kelebihannya A, B, C, D, E, F, G, H, ya kamu gitu. Jadi itu yang kita lakukan. Yang kedua, dalam pemilihan presiden atau kepala negara atau apapun juga, termasuk anggota parlemen, DPR, jangan kita terlalu serius amat, karena ini kan siapapun juga tetap warga negara. Ya, toh nanti kita tetap jadi rakyat biasa saja. Iya, toh juga mereka bukan semuanya manusia sempurna juga. Seideal-idealnya kita punya calon kan bukan manusia sempurna. Mungkin menurut kita sekarang kelebihannya banyak, tapi tiba-tiba nanti berubah. Mungkin hari ini kita menganggap dia adalah kekurangannya banyak, tapi besok berubah. Toh Al-Quran mengatakan orang bisa berubah. Yang berdosa bisa bertobat, yang baik bisa kemudian menjadi buruk. Dalam Al-Quran seperti itu. Yang tidak berubah itu cuma satu, manusia sempurna. Ya seperti itu. Nah, selama itu masih berkutat pada kita-kita ini adalah persoalan politik pragmatis namanya. Intinya apa? Intinya yang penting negara selalu dalam keadaan aman. Dan aman tidak hanya negara, tergantung pikiran kita. Kalau pikiran kita berseteru satu sama lain, nanti akan terjadi keributan. Jadi biasa-biasa saja. Marilah kita mendukung si A, si B, si C dengan biasa-biasa saja. Ya, kita juga tidak memilih si A, si B, biasa-biasa saja. Karena kita sekarang tidak mendukung si A, si B, suatu saat boleh jadi kita mendukungnya. Kenapa? Tiba-tiba anak laki-lakinya melamar anak perempuan kita. Nah, apa kira-kira Bu Harni? Iya Ustaz. Ya, makasih Ustaz. Kira-kira Bu Harni mendukung biasanya atau tidak? Enggak juga sih. Kalau buruk. Nah, jadi intinya tiba-tiba bisa terjadi seperti itu. Jadi oleh sebab itulah ingat tadi selalulah bikin tasnun, apa itu relativitas. Yang tidak boleh relatif itu kebenaran mutlak. Manusia sempurna itu tidak boleh relatif. Selama selain itu ya relatif. Seperti tadi. Tadi kita lihat
kebun kita bagus, ternyata besok bisa buruk, kan begitu. Ya. Jadi inilah ajaran Al-Quran kita. Oleh sebab itulah, marilah kita berdemokrasi dengan semangat Islam kita. Jangan sampai dengan gampang menuduh-nuduh orang-orang lain dan sebagainya. Biasa-biasa saja. Kalau saya sih biasa-biasa saja. Ya, semuanya sudah biasa-biasa saja. Apalagi kalau kita sudah belajar Al-Quran, ya ingat Mas sekalian, negara itu terbatas. Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya. Terus agama, seluruh dunia, fil ardi kata Allah, di muka bumi. Jadi masa kepentingan bumi dikorbankan untuk kepentingan Sabang sampai Merauke. Ya. Agama, ila yaumil ya basul, sampai hari kebangkitan. Sedangkan pemimpin, ya cuma 5 tahun. Masa yang sampai hari kebangkitan dikorbankan untuk yang 5 tahun? Kan naif namanya ini. Ya. Jadi dari sebab itulah marilah kita dewasa di dalam berbeda pendapat. Terima kasih. Selamat mendukung calonnya Bu Harni. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Di kolom chat tidak ada pertanyaan, Ustaz. Baik, kalau tidak ada berarti kita tutup dokter sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian dan kesertaan Bapak Ibu sekalian, partisipasinya. Semoga Allah SWT senantiasa memanjangkan usia Bapak Ibu semuanya, memudahkan urusannya, memberikan kesehatan lahir dan batin, dan senantiasa menatap, memandang Bapak Ibu dengan rasa cinta, kasih sayang, dan ampunan. Dan kelak nanti kita akan disatukan di sisi Allah SWT sebagai hamba-hamba pilihannya yang ditempatkan di tempat yang semulia-mulianya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.